Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Kesempatan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat bagian kedua. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi, Ibu harap kalian dapat menjelaskan persilangan dua sifat beda, menjelaskan penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup, dapat menjelaskan tentang bioteknologi pangan. Yang pertama adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya, perhatikan contoh soal ya. Di sini disilangkan antara tanaman mangga berbuah besar dengan genotip B besar dan rasa masam M kecil dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil dan rasa manis M besar. Dari persilangan tersebut diharapkan memperoleh tanaman mangga berbuah besar dengan rasa buah manis. Bagaimanakah perbandingan keturunan F2-nya? Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kalian harus ingat bahwa huruf B, huruf besar itu menunjukkan sifat dominan. Dan huruf kecil ya, misalnya di sini B kecil dan M kecil berarti bersifat resisif. Untuk menjawab, kita harus menuliskan dulu P1-nya. Jadi P1 adalah induk pertama yang melakukan persilangan. Jadi yang kita silangkan di sini adalah tanaman mangga berbuah besar rasa masam dengan tanaman mangga berbuah kecil rasa manis. Buah besar dominan terhadap buah kecil. Rasa manis dominan terhadap rasa masam. Maka kita tuliskan genotipnya yaitu B besar, M kecil dengan B kecil, M besar. Gametnya ada dua yaitu B besar M kecil dan B kecil M besar. Maka menghasilkan tanaman mangga berbuah besar rasa manis dengan genotip B besar M kecil. Selanjutnya ya, kalian buat bagan seperti ini ya, yang terdiri dari 16 kotak di sini ya. Kemudian kalian tulis ya, di sini ya. Ini ya. Karena yang diminta tadi F2 ya. Kalian buat persilangannya dulu ya. Jadi F2 itu adalah persilangan antara F1 dengan F1. P2-nya maka tanaman mangga berbuah besar dengan rasa manis dan tanaman buah mangga berbuah besar rasa manis. Genotip keduanya ya, B besar B kecil, M besar M kecil dengan B besar B kecil, M besar M kecil. Gametnya ada dua ya. Gamet yang pertama kalian tulis B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Begitu juga dengan tanaman yang kedua. Setelah semua kalian tulis seperti ini, masukkan dalam kotak yang sudah kalian siapkan tadi ya. Jadi taruh di sini untuk tanaman pertama, yang kedua adalah taruh di bawah. Kemudian kalian tulis. Yang pertama adalah B besar, M besar. Sampai ke kotak yang nomor 16 yaitu B kecil, M besar
B kecil, M kecil, ya. Dari ke-16 keturunan F2 dapat kalian tulis seperti ini, ya. Untuk perbandingan genotipnya, jadi genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar, yang dinotasikan dengan huruf. Di sini ada genotip sebanyak 9 jenis, ya, 9 jenis yang berbeda. Jadi ini tanaman mangga, ya, yang kita hasilkan adalah nih fenotipnya, yaitu apa fenotip? Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Kalau genotip tidak tampak dari luar, yang ditandai dengan atau dituliskan dengan huruf. Tapi kalau fenotip kita tahu, ya, kita tahu tanaman tersebut ternyata, ya, akan menghasilkan 4 jenis tanaman mangga. Yang pertama adalah tanaman mangga dengan buah besar rasa manis. Yang kedua adalah tanaman mangga dengan buah besar rasa asam. Yang ketiga adalah tanaman mangga buah kecil rasa manis. Dan yang keempat adalah tanaman mangga berbuah kecil rasa asam dengan perbandingan 9:3 banding 3 banding 1. Kalau yang diminta persentase, ya, maka dapat dituliskan seperti ini. 9 dibagi 16 kali 100%. Hasilnya 56,25% dan seterusnya. Ya. Nah, dari pewarisan sifat tadi, ya, dari persilangan antara dua makhluk hidup, ya, atau satu sifat beda maupun dua sifat beda, maka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini adalah contoh hasil pemulihaan tanaman. Jadi dari persilangan-persilangan yang sudah kalian pelajari tadi, ya, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di bidang pertanian. Yang pertama adalah menghasilkan tanaman jagung yang bersifat unggul atau hibrida. Di sini, ya. Kalau biasanya tanaman jagung itu buahnya hanya 1 atau 2, ya, bandingkan sama yang di sebelah ini. Walaupun ini sudah bagus, termasuk juga yang sudah unggul, tapi ini ada yang lebih unggul, ya. Dia mempunyai buah lebih dari 8 tongkol. Jadi, jika seorang petani atau petani menanam tanaman jagung seperti ini akan menghasilkan panen yang melimpah. Begitu juga dengan tanaman padi. Di sini juga ada contoh tanaman padi hibrid atau hibrida. Keuntungan dari tanaman ini, ya, dia menghasilkan panen yang melimpah, tahan terhadap hama penyakit, dan cepat panen. Contoh pemulihan tanaman, contoh pemulihaan pada hewan, ya. Di sini akan menghasilkan hewan-hewan yang unggul. Misalnya adalah ayam lehor, kemudian sapi Brahman, kemudian ikan sangkuriang, ya, ikan sangkuriang ini, ya, yang biasa ada di pasaran. Kemudian akan menghasilkan hewan yang unik. Ini persilangan antara jerapah dan kuda. Cara pemulihan hewan ada 2 cara. Yang pertama dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik. Yang kedua dengan kawin silang. Ini ayam lehor. Keuntungannya adalah mampu menghasilkan sekitar 280 butir per tahun. Ini keunggulan dari ayam lehor hasil dari pemulihaan hewan. Untuk sapi Brahman, ya, kelebihannya, ya, dia tidak mempunyai masalah dalam melahirkan dan tahan terhadap beberapa
penyakit. Selanjutnya, ya, materi kita selanjutnya adalah bioteknologi pangan. Materi ini dapat kalian baca di buku paket kalian. Ya, tolong buku paketnya dipelajari. Jadi, bioteknologi pangan adalah penggunaan makhluk hidup dalam teknologi. Tujuannya adalah menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi pangan ada dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Apakah bioteknologi konvensional? Adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contohnya adalah tape, ya. Jadi tape ini dibuat dengan menggunakan jamur. Nama jamurnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian tempe. Tempe dibantu proses pembuatan, ya, proses pembuatannya dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Tidak hanya jamur, bakteri juga dipakai dalam proses pembuatan makanan dalam bioteknologi pangan, misalnya nata de coco. Jadi nata de coco ini menggunakan bakteri Acetobacter psyllium. Ini ya, produk bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah, ini ada tape, ada gambar tape, tempe, keju, ya, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah bioteknologi modern, ya. Bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Jadi di sini, ya, ada contoh dari bioteknologi modern yaitu tanaman transgenetik. Apakah tanaman transgenetik? Adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Jadi mempunyai keunggulan yaitu tahan terhadap hama dan hasil panen dapat melimpah. Seperti tadi ya, contoh yang sudah Ibu sebutkan di depan ya. Kemudian ada juga hewan transgenetik. Ya. Ini juga sudah ada contohnya yaitu ikan sangkuriang tadi ya. Kemudian ada hewan-hewan yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Kemudian dalam bidang kedokteran ya, bioteknologi ini dipakai dalam pembuatan rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, ya, dan vaksin. Anak-anak, kita sudah belajar materi kali ini. Ibu ada tugas, silahkan kalian kerjakan ya tugasnya. Di sini ada link, ketik di HP kalian ya. Kemudian kalian kerjakan, semua kalian kerjakan. Kemudian ya, sebelum Ibu akhiri jangan lupa ya, kalian kerjakan tugas, tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa baca buku paket kalian semua ya. Sebelumnya, sebelum Ibu tutup, semoga kalian semuanya sehat ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.